Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Piola Asti Lestari, NPM 1903090051, kelas 5B Pagi Kesejahteraan Sosial, mata kuliah Advokasi Sosial dan Gerakan Sosial. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang asal-usul gerakan sosial. Pertama, yaitu faktor sosial, budaya, dan faktor lain memunculkan gerakan sosial. Yang kedua, begitu gerakan sosial dimulai, mengapa beberapa individu lebih mungkin daripada yang lain untuk mengambil bagian di dalamnya? Pentingnya perasaan keterampasan relatif atau relative deprivation untuk proses sosial dipopulerkan oleh James C. Davis pada tahun 1962 dan Ted Robert Gurr 1970. Kedua dibangun di atas karya psikolog sosial sebelumnya yang telah mempelajari frustasi dan agresi. Teori deprivasi relatif pada awalnya sangat populer, tetapi para ahli kemudian menunjukkan bahwa frustasi seringkali tidak mengarah pada proses, karena orang malah dapat menyalahkan diri mereka sendiri atas deprivasi yang mereka rasakan dan dengan demikian tidak memprotes. Sebuah studi yang sering dikutip yang mendokumentasikan poin fundamental ini berkaitan dengan gerakan perdamaian di Belanda selama tahun 1980-an atau Klandermans dan Oegema 1987. Gerakan tersebut berusaha untuk mencegah penyebaran rudal jelajah dan survei di sebuah kota dekat Amsterdam mengungkapkan bahwa sekitar 75% penduduk kota menentang penyebaran tersebut. Namun, hanya sekitar 5% dari penduduk ini yang ambil bagian dalam protes yang diorganisir oleh gerakan perdamaian untuk menentang pengerahan itu. Kedua, jejaring sosial dan rekrutmen. Seperti yang diamati oleh David S. Mayer 2007, predikator terbaik mengapa seseorang mengambil tindakan politik adalah apakah orang tersebut telah dimintai untuk melakukannya. Masalah tidak secara otomatis membuat orang turun ke jalan. Proses rekrutmen ini merupakan fakta penting dalam kehidupan gerakan sosial, karena gerakan biasanya tidak akan berhasil jika tidak ada cukup banyak orang yang direkrut ke dalam gerakan tersebut. Ketiga, belajar dari masyarakat lain. Yang pertama, media elektronik. Dan protes di Iran kurang dari satu generasi yang lalu. Keempat, mobilisasi sumber daya dan peluang politik. Teori mobilisasi sumber daya adalah nama umum yang diberikan kepada beberapa pandangan terkait gerakan sosial yang muncul pada tahun 90-an. Teori ini berasumsi bahwa aktivitas gerakan sosial merupakan respon rasional terhadap kondisi yang tidak memuaskan dalam masyarakat karena kondisi ini selalu ada, begitu pula ketidakpuasan terhadapnya. Cukup sekian pemaparan dari materi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.